Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Salam, jumpa lagi dengan Renungan Hati Sehat dari Gereja GBI Ngadinegara pada hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, damai sejahtera, sukacita. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita minta pertuntunan dari Roh Kudus agar kita bisa mendengarkan dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur bahwa kami akan berbagi dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan jamah hati kami agar kami boleh mendengarkan firman ini dan melakukannya sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita memulai firman pagi hari ini, saya ambil dari Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Sungguh kata-kata yang sangat luar biasa mengerikan ya dari seorang istri, yaitu istri daripada Ayub. Saya pernah membaca ada versi yang mengatakan bahwa sangat luar biasa kata-kata yang dikeluarkan oleh istri Ayub, yang dikeluarkan dengan mengatakan kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, kata-kata tersebut dilakukan oleh istri Ayub kepada Ayub, di mana yang pernah saya baca, istri Ayub tidak mendukung Ayub, tetapi malah mengeluarkan kata-kata yang sangat luar biasa sadis dan ya agak mengerikan ya Bapak Ibu. Dan itu bisa saja membuat down Ayub yang saat itu sedang tertimpa masalah.
Bisa jadi juga hal tersebut itu benar karena istri Ayub dihadapkan pada suatu masalah yang sangat luar biasa, pelik, di mana harta bendanya ludes, semuanya diambil hilang, lalu anak-anaknya mati, juga suaminya di depannya itu sedang dalam keadaan sakit dan sekujur tubuhnya mengalami bara atau mungkin juga borok sekujur tubuhnya. Saya ingin membawa Bapak Ibu untuk merenungkan kenapa sampai istri seorang Ayub sampai mengeluarkan kata-kata yang sangat membuat kita merinding. Karena istri dari Ayub mengatakan hal yang sangat luar biasa ini. Menurut saya pribadi, istri Ayub sedang mengeluarkan energi yang sangat negatif, di mana hatinya sedang sangat dalam keadaan hancur dan kecewa, pahit, bahkan tidak bisa berkata apa-apa lagi selain mengeluarkan kata-kata kutukan yang luar biasa tersebut. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu atau mungkin ibu-ibu yang sedang menghadapi masalah juga di dalam rumah tangga atau persoalan-persoalan di kantor atau di mana saja? Apakah Bapak Ibu melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh istri daripada Ayub, mengomel, marah-marah, atau malah melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, bahkan mengecam pasangan kita dengan kata-kata yang sangat menyakitkan? Oleh karena itu, kita kembali lagi, apakah persoalan yang kata-kata yang dikeluarkan oleh istri Ayub itu berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa sampai istri Ayub mengeluarkan kata-kata yang sangat pahit tersebut? Karena kata-kata itu meluap dari hati yang sangat kecewa, melihat keadaan bagaimana Tuhan mengizinkan iblis untuk mengambil semua harta benda, mengambil anak-anaknya yang cakep-cakep dan ganteng-ganteng, dan tidak ada lagi sisanya selain melihat di depan matanya suaminya sedang mengalami penyakit yang luar biasa mengerikan. Oleh karena itu, apakah yang dilakukan oleh istri Ayub itu salah? Apakah Tuhan berkenan dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh istri daripada Ayub? Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa adil. Tuhan tahu bagaimana hati daripada istri Ayub. Tuhan mengerti, Tuhan tahu, dan bahkan Tuhan tidak menghukum karena Tuhan tahu kata-kata yang dikeluarkan oleh istri Ayub bukan adalah kata-kata yang bermaksud jahat terhadap Ayub, tetapi itu adalah isi hati daripada istri daripada Ayub yang kecewa pada keadaan, yang kecewa pada Ayub, yang kecewa pada Tuhan. Dari seorang yang memiliki segala sesuatu, memiliki anak-anak yang cakep-cakep, memiliki suami yang takut akan Tuhan, tiba-tiba semua dibalik, bahkan sampai tidak memiliki apapun, sahabatnya pun meninggalkannya, dirinya Ayub juga dalam keadaan sakit yang amat berat. Mari Bapak Ibu, kalau kita dihadapkan pada suatu masalah, baiknya kita merenung, kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan, berikan saya hati yang sukacita agar saya bisa melalui semua persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan Tuhan juga lihat bahwa Ayub tidak membalas kata-kata daripada istrinya yang sedang kecewa, sedang marah. Tetapi di dalam Alkitab tidak dicatat bagaimana. Tetapi sampai cerita yang terakhir bahwa Ayub tidak menceraikan istrinya karena kata-katanya itu. Tetapi pada akhirnya ada terjadi pemulihan yang luar biasa. Karena Tuhan tahu bahwa apa yang dikeluarkan oleh kata-kata yang dikeluarkan oleh istri Ayub bukan suatu kata-kata yang bermaksud untuk jahat, tetapi hanya meluapkan isi hati. Di mana ini kita bisa belajar bahwa kalau kita sedang dihadapkan pada suatu masalah, kita tidak perlu berpura-pura bahagia. Kita tidak perlu, nggak apa-apalah, aku bisa menjalani ini dengan baik. Aku nggak ini. Enggak, Tuhan mau kita supaya melihat bagaimana istri Ayub. Tuhan mengerti kalau kita marah boleh. Yang Tuhan tidak boleh adalah janganlah kita marah sampai matahari terbenam.
Dan Tuhan itu Allah yang adil. Segala sesuatu yang terjadi Tuhan tahu. Jangan kita kecewa, jangan kita marah sampai berlarut-larut. Tetapi mari kita minta ampun kepada Tuhan sebelum matahari terbenam. Sehingga nanti tepat pada waktunya, pada saatnya Tuhan akan pulihkan segala sesuatu. Bahkan kembalikan segala sesuatu berlipat kali ganda. Itu yang bisa kita ambil dari cerita daripada istri Ayub ini. Dan marilah Bapak Ibu, semoga pelajaran yang sangat berharga ini, Tuhan tidak melarang kita untuk marah. Tuhan tidak melarang kita untuk kecewa. Tuhan juga tidak menghakimi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin di luar kontrol kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah, mari kalau kita berbuat sesuatu yang melukai hati Tuhan, kita buru-buru untuk minta ampun Tuhan, supaya Tuhan bisa menolong kita, memulihkan hati kita, memulihkan hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah firman Tuhan yang pagi ini kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu boleh mendengarnya dan menjadi berkat dan mempelajarinya, sehingga apa yang kita lakukan setiap hari boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum menutup hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, kami belajar Tuhan untuk kami belajar dari istri daripada Ayub. Engkau tidak marah dengan apa yang kami lakukan di luar kontrol kami, tetapi Engkau mengizinkan segala sesuatu itu pasti karena kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.